Nah, mereka itu kalau sholat, ditanya, kenapa cepat sekali? Ya kan saya sudah hafal, saya sudah 21 tahun sholat. Saya hafal sudah itu, biar saya tutup mata saya bisa. Sholat bukan soal hafal, bos. Sholat itu soal penghambaan diri kepada Allah. Kalau soal hafal bilang kau saja, Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum. Selesai begitu saja. Tapi kan sholat ini penghambaan diri. Kenapa orang kalau sholat tidak sholat dianggap kafir? Bahkan Imam Syafi'i katakan kalau dia tidak sholat dia meninggal, jangan kau sholati. Kenapa sebenarnya itu? Orang tidak puasa masih Islam. Orang tidak haji masih Islam. Orang tidak bayar zakat masih Islam. Tapi ketika tidak sholat kafir. Kenapa? Karena puncak penghambaan diri, deklarasi bahwa saya hamba, itulah sholat. Orang puasa belum tentu sepenuhnya menghambakan diri. Kenapa? Bisa puasa sambil berjualan. Masih ada kerjaan lain. Orang puasa masih bisa kita baring-baring. Orang puasa masih bisa dengar musik. Orang puasa masih bisa main gitar. Belum total dia menghambakan diri. Coba, orang haji masih bisa bikin kegiatan lain. Bahkan ketika haji, boleh kita peluk-peluk istri. Ketika haji, bapak boleh berniaga. Boleh bawa busana ke batu cincin, pergi jual di Mekah. Boleh. Ketika bayar zakat, boleh bapak berbisnis. Tapi ketika sholat, semua kegiatan dunia, hentikan, kau hambaku. Lahir batin kita menghambakan diri. Makanya dikatakan orang yang sholat kafir. Kenapa? Disitulah puncak pengakuan kita. Ya Allah, saya hamba, kau Tuhan. Coba ketika bapak sholat, ada enggak kegiatan lain? Ada. Minimal 5 menit tidak ada kegiatan lain. Enggak boleh kau sambil sholat sambil main gitar. Orang gila. Allahu Akbar, mengap. Sami Allahu liman hamidah. Begadang jangan begadang. Enggak boleh, bos. Kau puasa boleh enggak nyanyi? Boleh. Darah muda, darah yang pada remaja. Batal puasamu? Tidak. Bagaimana kalau wudu? Batal enggak? Kumur-kumur, batal. Batal. Kenapa bisa? 3 kau kasih masuk, 1 keluar. Kumur-kumur. 3 kali masuk, kenapa 1 keluar? 2 yang kau hisap. Boleh, Pak. Bayar zakat. Bapak boleh berniaga? Boleh. Bapak sambil jalan pergi ke masjid bakar zakat fitrah. Sampai di masjid ada telepon. Bos, ada beras 5 kilo. Ada. Bisa bapak sambil bayar zakat, bisnis. Boleh. Sahadat. Boleh bapak sambil tidur-tidur. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tapi sholat, boleh kau berdagang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Halo, Assalamualaikum. Ada telur? Oh ada, tunggu dulu. Boleh enggak bapak sholat sambil bisnis? Enggak boleh. Maka itulah puncak penghambaan manusia. Lahir batin. Lahirnya apa? Bacaannya kita, badannya kita. Lahir batin kita menghamba kepada Allah. Apa anggota tubuh yang paling mulia? Dari kepala sampai kaki, apa anggota tubuh yang paling mulia, Pak? Yang paling mulia? Apa? Kepala. Bapak bercanda, pegang pukul paha, masih ketawa orang. Bapak dorong perut, masih ketawa. Tapi jangan kau coba-coba dorong kepalanya. Kurang ajar kau. Iya toh? Apa yang paling hina di anggota tubuh kita? Apa? Kaki. Kau kasih uang orang pakai kaki, marah dia. Kenapa? Kaki ini hina. Dah saat ini uangnya, ambil kau. Aku bilang, saya miskin, jangan kasih gitu, saya tikam kau. Kenapa? Kaki ini paling hina. Tapi ketika Anda sholat, kepalamu yang mulia, rendahkan seperti kakimu yang hina. Kenapa? Kau hamba di hadapan manusia, di hadapan Allah. Kau hamba, hina kau di hadapan Allah. Kau hambaku. Coba kalau bapak datang sama manusia, menyesal, datang sama pak polisi minta tolong.
Bapak melanggar, minta supaya hukuman dikurangkan. Kita cium itu lututnya, Pak polisi maafkan saya, saya salah Pak. Sampai kakinya dicium, maafkan saya Pak, jangan penjara istriku 3 Pak. Oh Tuhan. Kepalamu yang mulia rendahkan seperti kakimu, karena kau berhadapan dengan Allah. Itu secara fisik. Ikrar kita juga bacaan kita. Kita apa yang kita baca? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca juga. Secara fisik juga kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puang, ini mi puang lo sompah, nania ini to mi puang lo tulungi. Ya Allah, hanya Engkau Tuhanku yang kusembah dan hanya Engkau Tuhanku yang aku ibadah. Minta tolongi. Maka ketika sholat tak boleh kalian buru-buru. Ya, itu setan itu. Apa setan ini? Alhamdulillah, setan sudah hilang ini hari. Tapi kita lihat lagi nanti siapa cepat kalah. Kena pantatnya terbutir. Pernah saya selesai ceramah di Sulawesi, tiba-tiba ada nenek-nenek, kakek-kakek datang sama saya. Kau siksa saya nak. Kenapa nek? Dari tadi saya mau kencing. Pas aku tahan karena saya takut dibilangnya saya kena setan. Bapak yang prostat, silahkan kencing. Ya Pak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni sorga. Semua orang lihat pintu. Siapa ini? Belum kita dihisap, dia sudah dijamin masuk surga. Orang membayangkan pasti sahabat utama Nabi. Abu Bakar kah, Umar kah, Utsman kah, Ali kah, pasti ini. Ternyata bukan. Siapa? Orang Badui. Hitam, tinggi, masih ada bekas wudhu di wajahnya. Diambil sendalnya, dia kasih begini sendalnya. Tuh, kan biasa itu kalau kita sayang sekali sendal. Apalagi kalau sendal baru cicilan belum lunas. Biasa dibawa masuk di masjid Pak. Kenapa? Apalagi kalau imam baca yang panjang baru sandal baru di luar disempat. Apa kita pikir hilang sudah sandal saya ini? Lama juga ini imam sholat. Kita mau lompat saja rasanya. Ya. Nah masuklah ini. Orang semua sahabat heran. Orang biasa-biasa. Bukan sahabat utama. Orang bertanya-tanya apa hebatnya ini. Lalu besok begitu lagi. Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Semua orang lihat pintu. Masih orang yang sama kemarin. Sampai 3 hari Nabi bersabda begitu. Selesailah sholat. Hari ketiga, hari keempat. Ada anaknya Umar, penasaran. Namanya Abdullah bin Umar. Penasaran dia. Apa pahalanya ini orang? Kok dijamin masuk surga? Kita ini belum jelas. Dia sudah dijamin masuk surga. Akhirnya apa? Abdullah bin Umar ikuti itu orang. Ikuti ini mana rumahnya? Dia tahu. Itu rumahnya. Besoknya dia datang. Ya ini juga bagian daripada godaan setan. Ya kita minum dulu. Lagi hangat-hangat. Minum yang benar. Pakai tangan kanan. Lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sunnah ganjil 2. Ganjil atau 2? Genap kalau 2. Kasih cukup 3. Seumur-umur saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, ke Eropa, Amerika sampai Malaysia, barusan saya ceramah dikasih air hangat. Ini pandai ini panitianya ini. Karena memang saya lagi bermasalah saya punya ini ya. Alhamdulillah karena enak ditambah lagi. Pak, tahu Bapak, kalau Nabi minum bersama istrinya, beliau minum ini, kasih lagi istrinya. Gitu Pak, romantisnya Nabi. Minum, kasih lagi istri beliau. Minum lagi, kasih lagi. Hebatnya Nabi kalau minum, bekas bibirnya Aisyah dia minum. Bayangkan Pak,
Kalau misalnya Aisyah minum di sini, maka Nabi melihat bibir bekas bibirnya mana tadi, lalu itu yang diminum. Bayangkan, bapak pernah begitu? Hah? Kira-kira kalau bapak minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu. Insya Allah. Sampai di mana tadi cerita? Hah? Di mana? Lalu datanglah Abdullah ke rumahnya yang tadi orang Badui ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sahibul bait. Kedengaran suara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya para sahabat, lengkap ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas tidak lengkap. Coba kalau bapak terima telepon, Waalaikumsalam, masih berbicara, salam. Apa artinya itu, bos? Ada juga yang lebih parah, Nabi bilang saja assalamualaikum. Apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Kenapa salam kau ringkas-ringkas? Memangnya ini SMS. Sudah. Lalu Abdullah bin Umar berkata, Tuan, boleh saya nginap di rumahmu? Kata ini si Badui, oke, boleh. Nginaplah kau. Nginap. Malam, Abdullah bin Umar bangun sholat tahajud. Ini orang cuma tidur. Pagi hari Abdullah bin Umar sholat duha. Ini orang santai-santai saja. Sambil nunggu maghrib Abdullah bin Umar tadarrus. Ini orang lihat-lihatin aja. Hari kedua juga begitu. Hari ketiga begitu. Abdullah bin Umar intip. Dia cuma tidur ini, saya tahajud. Dia cuma duduk-duduk, saya ngaji. Rasanya lebih banyak amalku dari ini orang. Tidur aja kerjanya, saya tahajud. Akhirnya hari keempat Abdullah bin Umar terus terang, Mas bro, sini dulu mas bro. Jangan lagi bapak cari ada mas bro, tidak ada. Ini bahasanya ada saat latih supaya kau tidak ngantuk. Apa Ces? Begini, saya mau selidiki kamu. Apa amal yang kau lakukan sehingga kau dijamin oleh Nabi masuk surga? Penasaran saya mau tahu. Kata ini Badui, tidak tahu juga. Kau lihatlah. Kau sholat tahajud, saya tidur. Kau duha, saya nonton kau. Saya kau tadarrus, saya lihat-lihatin. Lebih banyak amalmu dari saya. Kayaknya saya heran juga. Oh begitu? Ya kau dipikirlah apa kau pernah lakukan. Tidak ada. Pergi Abdullah bin Umar. Belum jauh Abdullah bin Umar dipanggil kembali. Abdullah ta'al, sini dulu. Apa? Ada sesuatu yang saya lupa. Apa itu? Oh saya lupa. Ada kebiasaanku setiap malam sebelum saya tidur saya berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa dan kesalahan orang yang menyakitiku hari ini karena aku telah mengampuni mereka sebelum saya tidur. Coba bayangkan. Saya ulang. Dia berkata, salah satu kebiasaanku setiap saya mau tidur saya berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni saudara-saudaraku sesama muslim, ampuni saudara-saudaraku sesama manusia yang pernah menyakitiku hari ini karena saya telah mengampuni mereka sebelum saya tidur. Lalu Abdullah bin Umar takbir, Allahu Akbar. Itulah sebabnya sehingga kau dijamin pasti masuk surga. Kenapa? Kau punya sifat pemaaf meskipun orang tidak minta maaf kepadamu. Inilah Islam. Jangan kalian baru belajar agama 3 bulan kau kafirkan sesama muslim. Baru belajar 2-3 ayat seenaknya mengkafirkan orang. Baru buka hadis 2-3 hadis 3 lembar dia baca seenaknya, dia kafirkan. Bahkan ulama yang hampir setengah hidupnya mengabdikan diri di pesantren dia kafirkan. Dia bilang sesat. Ustadz sesat. Bikin kelompok-kelompok Ustadz sunnah, ini Ustadz tidak sunnah. Sama nabimu, sama kiblatmu, sama sahadatmu. Masa hanya karena berbeda pendapat kau kafirkan sesama muslim? Itukah yang diajarkan Nabi? Dari mana kalian belajar? Tidak ada orang datang kepada Nabi mengadu lalu pulang dengan kecewa. Mau kafir, mau Islam, mau sahabat, mau musuhnya Nabi datang kepada Nabi pasti kagum dengan akhlaknya Nabi. Masih ingat itu Nabi pergi ke masjid, diludahi dari atas. Kalau bapak lewat mau ke masjid diludahi dari atas, kira-kira bapak
Hah? Oh, langsung ambil batu. Ngajar kau. Tidak jadi sholat, pi berkelahi. Tapi apa Nabi marah? Nabi senyum dan berkata, salah tempat lidahmu bos, ludahmu bos, kepalaku kena. Tapi tidak jadi masalah, tenang, peace. Lewat lagi hari kedua, diludai lagi Nabi. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi tersenyum. Tidak apa-apa, masih sama kemarin. Jangan cemas. Hari ketiga diludai lagi. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi tetap senyum. Tidak apa-apa bos, tidak ada masalah. Hari keempat lewat lagi Nabi. Mana ini langgananku? Biasanya ada di sini. Mana dia ditunggu-tunggu? Tidak muncul-muncul. Nabi bertanya-tanya, pasti ada masalah ini. Dia pergi tanya sahabatnya. Kau tahu si Fulan? Tahu ya Rasul. Saya tunggu-tunggu, tidak ada. Mana dia kasihan? Oh sakit ya Rasul. Kalau bapak 3 hari diludah-ludai begitu, tiba-tiba dengar kata sakit. Sakit dasar. Untuk cepat mati kau. Tapi apa Nabi marah? Mendoakan sial? Tidak. Nabi lalu ke rumah beliau. Ambil roti, ambil kurma. Datang ke rumahnya yang ludahin. Siapa? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad siapa kau? Muhammad langgananmu. Mati. Datang sudah Muhammad membalas. Mau sembunyi dia bilang. Masuk. Kenapa? Cool man. Ya marah-marah. Kau sudah sakit masih marah-marah. Gini kata Nabi. Saya lewat di tempat biasa. Saya cari-cari kau. Oh ternyata kau sakit. Ini ada saya bawakan kue. Silahkan kau nikmati. Saya doakan kau cepat sembuh. Itulah akhlaknya Rasulullah. Maka saya heran kalau ada mubalik sekarang gampang sekali mengkafirkan orang. Kalau kau berbeda pendapat boleh dalam Islam. Tapi jangan kau salahkan pendapatnya orang lain. Silakan baca buku yang kau senangi. Boleh. Tapi jangan kau katakan salah bukunya orang. Silakan. Kau mau kunut silakan. Tidak mau kunut boleh. Mau tahayat dengan kasih goyang-goyang tangan silakan. Yang penting jangan kau pegang tangannya orang yang goyang. Bertengkar kau. Enak Islam ini Pak. Kalau semua kita zaman-zaman sekarang ini kok paling rasanya ini Islam sangat menakutkan. Islam kita ini agama rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Yang kalian boleh marah kalau agamamu dihina. Kalau pribadimu dihina sudah. Kau berbeda pendapat, tidak apa-apa. Kenapa orang berbeda pendapat? Kenapa? Saya mau tanya, kenapa orang berbeda pendapat? Kira-kira kalau nenek kita yang hidup tahun 60-an ditanya apa ini? Dia tahu kira-kira. Yang tahun 60-an hidup, dia tahu ini. Apa ini? Besi. Ya, salah. Tidak, memang betul besi. Tapi coba anak-anak sekarang, apa ini? Langsung handphone. Apa salah nenek tak? Tidak. Cuma informasi yang sampai di situ belum sampai. Jadi, melihat sudut pandang berbeda-beda. Ada orang takbir begini, Allahu Akbar. Silakan. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Boleh. Kau bukan Tuhan memvonis orang salah, tidak. Jangan kau urusi urusannya orang. Ya? Ada juga yang begini. Allah. Nah, ada. Boleh itu. Ada juga di atas Allah. Ada dalilnya. Allah. Ada juga dalilnya. Allah. Boleh. Pak mau begini silakan. Kau mau begini silakan. Mau begini silakan. Semua benar. Ada semua mazhabnya. Mana yang tidak benar? Kalau kau pakai semuanya. Salah bos. Jelas ya? Iya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Karena waktu yang terbatas. Inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Bapak bilang belum, saya bilang sudah. Saya yang ceramah bos. Insya Allah lain waktu dan kesempatan ya.
Intinya Bapak jangan gampang menyalahkan orang. Ya, jangan gampang menyalahkan orang. Kalau Bapak dengar Ustadz, Bapak merasa benar dengan pikiran itu, silahkan laksanakan dengan tidak menyalahkan pendapatnya orang. Enak kalian.